Halo Sobat DHC, salam sehat, salam pertumbuhan dan harmoni, salam rahayu, salam Nusantara. Nah Sobat DHC, kembali Kang Dungs akan berbicara menyambung kembali pembicaraan berkaitan bagaimana sih menghadapi orang negatif. Di klip atau pelajaran yang pertama, jika Sobat DHC belum tahu silakan bisa lihat di video atau pengajaran pertama. Kang Dung akan melanjutkan kepada perspektif atau pemikiran kedua, ketiga, dan selanjutnya dalam menghadapi orang negatif. Sebelumnya Kang Dung akan overview ya dari pengajaran pertama, gimana sih menghadapi orang negatif. Nah guys, Sobat DHC, kita jangan suuzon ya, jangan langsung menilai menghakimi orang lain negatif. Pengajaran ini juga berfungsi adalah untuk belajar mencerminkan ke diri sendiri ya. Jadi apakah kita sendiri negatif, sebagaimana persentase negatifnya, ataukah orang di sekitar kita ada yang negatif, bagaimana persentasenya, dan bagaimana menghadapi diri kita sendiri jika kita memang negatif, atau menghadapi orang lain juga ya. Jadi pengajaran ini sifatnya adalah dua sisi, baik ke luar maupun ke diri sendiri. Oke guys. Nah, sebelumnya Kang Dung akan mengoverview kembali tentang menghadapi orang negatif itu gimana. Nah, ada sebuah pertanyaan umum yang mengerucut, apakah satu, harus menghindari dan menjauhi bahkan memutuskan hubungan dengan orang negatif? Kedua, haruskah kita terus mengasihi, memperdulikan, memberi perhatian, sehingga mudah-mudahan semoga itu bisa menolong orang negatif tersebut keluar dari kenegativitasannya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, menjawab pertanyaan yang pertama dari pemikiran yang pertama atau perspektif pertama, apakah kita harus menjauhi atau meninggalkan atau memutuskan hubungan dengan orang toksik semuanya? Nah, untuk jawaban perspektif pertama atau pemikiran pertama adalah satu, itu tergantung kepada diri kitanya sendiri, Sobat DHC. Apakah kualitas kecerdasan emosi dan spiritual kita mumpuni atau tinggi dibandingkan orang negatif yang kita hadapi. Kalau kita dewasa, matang secara emosi, matang secara mental, matang secara spiritual, itu yang Kang Dung sebut sebagai memiliki kualitas spiritual yang tinggi atau kualitas kedewasaan rohani yang tinggi, silakan Sobat DHC tidak harus menjauhi atau memutuskan hubungan dengan orang negatif di sekitar Sobat DHC. Karena dengan kedewasaan dan kematangan spiritual emosi Sobat DHC yang lebih tinggi dari orang negatif tersebut, itu tidak akan memberikan erosi secara mental, atau kenegatifan orang negatif tersebut tidak akan mempengaruhi harga diri dan perlindungan diri kita dan mental kita ya. Nah, lalu yang kedua, dari perspektif yang pertama, apakah kita harus mengasihi, memberikan kepedulian yang tinggi dan intensitas yang tinggi dan terus-menerus kepada orang negatif? Ini jawabannya adalah tergantung siapa orang negatif yang kita hadapi. Karena ada orang-orang negatif yang sebenarnya dia tidak bisa ditolong oleh kita karena dia sendiri memiliki pandangan paradigma yang memang mengikuti atau melekat kepada negatifan itu. Artinya dia tidak mau mengubah diri dia, perspektif paradigma dia yang salah dan negatif itu menjadi lebih baik. Artinya dia memilih, memakai hak kebebasannya untuk memilih menjadi negatif. Nah, orang seperti ini tidak akan bisa dibantu oleh siapapun. Dia harus keluar dari kenegatifannya dengan kesadaran diri dan keputusan dirinya sendiri. Lalu yang selanjutnya juga Sobat DHC,
Secara energi ada juga orang yang memang disadari atau tidak disadari dia dipengaruhi oleh energi gelap atau roh gelap. Dan ini pun tidak selalu bisa dibantu oleh setiap orang. Ya, karena energi negatif ini atau dark energies atau juga yang dikuasai oleh dirasuki oleh roh gelap itu tidak bisa dibantu oleh kepedulian yang bersifat manusiawi belaka. Mesti ada kasih ilahi, ya, kasih Tuhan yang mampu menolong dia keluar dari kuasa tersebut, namun juga kembali kepada hak kebebasan si orang tersebut. Apakah dia mau dipulihkan, mau dibantu dimerdekakan dari ikatan negatif, roh negatif atau dark energies tersebut. Ya, itu yang perspektif pertama. Selanjutnya, untuk pemikiran yang kedua, bagaimana sih menghadapi orang yang negatif? Nah, saudara sobat DHC yang dikasihi oleh Kang Dung semuanya, kita harus menilai dulu ke diri kita. Apakah kita ketika menghadapi orang negatif atau punya hati terbeban untuk menolong orang negatif keluar dari kenegatifannya, ada jaminan bahwa kita tidak akan terseret turun kepada spiral negatif orang negatif tersebut. Itu dasar pemikiran kedua. Ya, kenapa guys, sobat DHC? Ya, ibaratnya ginilah. Orang yang mau menolong itu harusnya lebih kuat dari yang ditolong. Tapi kalau sebaliknya, orang yang menolong sama dengan atau bahkan lebih kurang kekuatannya dari orang yang ditolong, tentunya tidak akan membawa manfaat buat diri kita. Bahkan sebaliknya akan membuka pintu musibah bagi diri kita sendiri dalam menghadapi orang negatif. Ya. Jadi pastikan sobat DHC bahwa sobat DHC memiliki kesadaran, kedewasaan, kematangan mental, kematangan emosi, kematangan spiritual yang lebih tinggi dari orang negatif yang mau dibantu, ditolong keluar. Karena jika sebaliknya, apapun yang dilakukan oleh sobat DHC tidak akan pernah bermanfaat dan bahkan pada akhirnya akan menarik diri sobat DHC kepada kenegatifan orang negatif tersebut, baik disadari atau tidak disadari. Ya, nah, sobat DHC harus disadari juga bahwa ada orang-orang yang memang jika itu diindikasikan dia dipengaruhi oleh dark energies atau roh gelap dan dia memilih untuk hidup di dalam atau terikat dengan energi gelap tersebut, adalah sebuah yang tidak bijak kalau sobat DHC melakukan tindakan kasih energi positif yang sifatnya manusiawi kepada orang tersebut. Kenapa? Dark energies atau energi gelap yang menguasai itu akan menarik semua energi positif manusiawi kita. Kecuali hanya dengan kuasa ilahi saja baru bisa dibebaskan. Itu pun kembali kepada hak kebebasan dari orang negatif tersebut, apakah mau ditolong atau tidak, ya. Jadi sobat DHC pastikan jika sobat DHC memiliki kerinduan atau harapan untuk membantu orang yang negatif, pastikan bahwa diri sobat DHC sendiri memiliki kualitas atau tingkat kematangan emosi dan spiritual yang lebih tinggi dari orang negatif tersebut. Nah, pemikiran yang ketiga, bagaimana mensikapi orang negatif? Pemikiran ketiga, kita perlu belajar menyadari dan mengevaluasi setiap tindakan kita, apakah itu berdasarkan kesadaran murni ataukah karena sebuah tindakan emosional, ataukah tindakan yang sifatnya hanya mengandalkan data-data intelektual, maksudnya
data-data yang sifatnya nampak, meskipun itu belum jelas tentang seseorang tersebut. Maksudnya apa nih Kang Dungs? Ya. Jadi ada orang yang bertanya, kapan saya boleh memberikan perhatian, energi positif, kasih sayang, kepedulian kepada orang negatif, dan kapan saya berhenti untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, Sobat DHC, kalau kita perhatikan kepada pengalaman diri sendiri deh. Ada 2 kasus yang akan Kang Dung sampaikan, dan ini juga berdasarkan pengalaman Kang Dung di lapangan dan juga situasi yang dihadapi. Pernahkah Sobat DHC ketika melihat seseorang atau orang tertentu tiba-tiba dengan kuat diri kita seolah ingin membantu dan menolong orang tersebut secara tiba-tiba begitu ya. Nah, maksudnya gini, apakah Sobat DHC pernah merasakan dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu untuk orang lain, tetapi ketika dievaluasi lebih jauh, Sobat DHC menyadari bahwa dorongan bertindak tersebut berasal dari emosi. Nah, jika ini terjadi, ambil pelajarannya dan kedepannya tahan keinginan atau dorongan untuk bertindak melakukan sesuatu untuk orang lain dengan cara tersebut. Ya. Atau yang kedua, ada kasus di mana seseorang yang merasa bertemu dengan seseorang pada kesan pertama adalah ingin menghindari orang tersebut. Namun kemudian secara logika, karena menurut pendapat si A, data B, dan sebagainya, difikirkan secara logik saja, oh nggak apa-apa, bisa jalani, kembali bangun hubungan dengan orang tersebut. Dan dan setelah berjalannya waktu, Sobat DHC menyadari bahwa orang tersebut di luar ekspektasi logika data yang diterima tentang keadaan orang tersebut yang ternyata negatif. Nah, Sobat DHC, Kang Dus mendorong supaya kita berjuang untuk keseimbangan dalam semua aspek kehidupan kita, termasuk seimbang dalam menganalisis semua data-data yang masuk, baik secara intelektual, baik secara emosional. Ya, jadi berjalan di antara keseimbangan 2 jalan tersebut. Nah, Kang Dung pernah bicara bahwa pakailah intuisi ilahi atau hikmat yang dari Tuhan. Itu bisa menolong kita bisa membedakan mana yang perlu dibantu dan kapan waktunya dan kapan berhenti. Ya. Karena Sobat DHC, ada kasus di mana seseorang mencoba membantu orang lain dan setelah sekian waktu lamanya mereka atau orang tersebut menyadari bahwa tidak bisa membuahkan hasil menolong orang negatif tersebut. Namun jika hal ini terjadi, Sobat DHC tidak harus merasa frustasi. Tidak salah mencoba. Ini berarti bahwa ada sesuatu yang hasil itu terjadi karena ada hak kebebasan dari orang yang negatif yang mau dibantu tersebut memegang atau mengambil keputusan sebagai hak bebas pilihan hidup dia, memilih untuk hidup dalam atau terikat dalam kenegatifannya sendiri. Ya. Nah, jika Sobat DHC mengalami hal ini, maka Kang Dungs menyarankan ya sudah, berhenti untuk memberikan perhatian, dukungan, dan kepedulian yang dengan intensitas tinggi kepada orang tersebut. Ya. Kenapa? Karena kasusnya orang tersebut pada dasarnya memang memilih mengikatkan dirinya kepada spiral negatif atau kenegativitasan dirinya sendiri. Ini tidak bisa ditolong. Ya.
Oke guys, selanjutnya pikiran keempat, ketiga ya, ketiga atau keempat, ya yang selanjutnya lah ya. Nah, Sobat DHC, yang pikiran selanjutnya atau perspektif selanjutnya bagaimana menilai atau menghadapi orang negatif. Pikiran yang ketiga atau keempat, Kang Dungs mau sampaikan begini. Ketika Sobat DHC merasa ingin membantu orang negatif keluar dari kenegatifannya, Sobat DHC harus mengevaluasi kesadaran apa yang sedang dijalankan oleh Sobat DHC. Apakah itu berupa kesadaran simpati manusiawi belaka atau memang kesadaran simpati yang sifatnya kasih ilahi ya, lebih tinggi gitu. Ini yang perlu dievaluasi. Apa yang dimaksud dengan, apa yang bisa membedakan tentang kasih simpati manusiawi dan kasih yang bersifat ilahi. Nah, Sobat DHC, yang namanya kasih simpati manusiawi itu biasanya seseorang akan terikat atau melekat kepada hasil interaksi dengan orang yang sedang diajak apa tadi itu bahasanya, berinteraksi ya. Jadi contohnya ketika kita merasa ingin menolong orang yang negatif, suatu saat orang negatif itu bersikap tidak seperti yang kita harapkan, di luar ekspektasi kita, maka kita merasa kecewa, marah, atau kita melihat ketika orang yang negatif tersebut berhasil melalui tahap tertentu yang kita harapkan, maka kita juga berbahagia dengan secara berlebihan. Ini yang Kang Dungs bilang, kita melekat kepada hasil interaksi. Dan kalau masih di situ sifatnya atau karakter simpati kasih tindakannya, kita masih ada di level simpati manusiawi atau simpati kasih manusiawi. Ini artinya kita masih terikat melekat kepada hasil interaksi orang yang kita lakukan hubungan interaksi, khususnya dengan orang negatif. Ketika kita masih up and down dengan hasil interaksi atau respon dari interaksi orang negatif tersebut, artinya kita masih melekat, terikat kepada respon orang tersebut. Ketika ini terjadi, Sobat DHC ada dalam standar atau level simpati manusiawi. Dan ketika ini dilakukan kepada orang negatif dengan level yang rendah, itu masih oke. Tapi ketika menghadapi orang yang negatif yang levelnya tinggi, Sobat DHC akan melekat kepada hasil ya interaksi atau respon orang negatif yang negatif, dan itu bisa mempengaruhi Sobat DHC secara negatif. Artinya tindakan kasih simpati manusiawi itu tidak bisa membantu orang negatif tersebut. Dan artinya Sobat DHC tidak sedang membantu orang negatif tersebut keluar dari kenegatifannya. Malah sebaliknya, sebenarnya Sobat DHC lah yang ditarik ke dalam spiral negativitas orang negatif tersebut. Indikatornya apa? Ketika Sobat DHC merespon atau terikat dengan hasil interaksi dengan orang negatif tersebut, apakah baik ataupun buruk ya. Maksudnya apa? Kalau kita akhirnya mengalami emosi negatif ketika menghadapi atau berinteraksi dengan orang negatif, artinya kita sedang terbawa, ditarik ke energi level kenegatifan orang tersebut. Artinya kitalah yang kena musibah dalam kasus ini ya. Sebaliknya,
Jika kita melakukan tindakan simpati yang lebih ilahi ya bahasa saya, yaitu cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat itu kita tidak terikat melekat kepada hasil interaksi respon orang yang kita ajak interaksi. Dalam hal ini orang negatif. Apapun respon dari orang negatif tersebut, baik itu positif ataupun dirasa sangat negatif, tidak mempengaruhi diri kita, tidak mempengaruhi emosi kita, tidak mempengaruhi secara mental kepada kita. Kita sedang ada di level kesadaran, simpati, kasih ilahi. Dan itu tepat untuk menolong orang negatif, untuk bisa keluar dari kenegatifannya ketika kita ada di level tadi. Ya. Jadi kalau memang ingin membantu orang yang negatif, apalagi yang sangat negatif, sadari apakah kita melakukan tindakan simpati kasih kepeduliannya masih melekat terikat kepada hasil interaksi dengan orang negatif tersebut atau tidak. Kalau masih indikatornya kita terikat melekat kepada hasil interaksi bersama orang negatif tersebut, indikatornya kita terbawa emosional, kita terbawa negatif, emosi kita negatif, mental kita negatif, kita berarti dibawa, ditarik kepada spiral negativitas orang negatif tersebut, maka kita tidak berhasil menolong orang negatif, bahkan sebaliknya itu musibah bagi kita. Namun sebaliknya, ketika kita melakukan tindakan apapun berdasarkan kasih atau simpati ilahi, kita tidak akan terikat dengan hasil interaksi orang negatif, baik atau buruk orang tersebut, tidak mempengaruhi emosi, mental kita, berarti kita ada di level yang tepat. Dengan cara demikian, kalau itu terjadi, lakukan terus. Karena dengan cara itulah orang yang negatif bisa dibantu keluar dari kenegatifannya atau kenegativitasannya. Mereka bisa dibantu dipulihkan, disembuhkan dari sisi emosionalnya ya. Biasanya masa lalu, trauma yang membuat terjadi luka psikologi. Dengan cara simpati atau kasih ilahi itulah yang bisa menyembuhkan sisi psikologi dari orang negatif tersebut. Ya. Nah, Sobat DHC, pemikiran yang selanjutnya, bagaimana menghadapi orang negatif? Nah, Sobat DHC, tadi sebelumnya di pemikiran sebelumnya sudah disampaikan, kita perlu ada di level kasih simpati ilahi ya, yang agak lebih tinggi dari simpati manusiawi biasa. Nah, ketika kita ada di level itu, kita sadari juga bahwa yang namanya kasih kepedulian dengan level kematangan spiritual itu bukan berarti membiarkan segala sesuatu, memaklumkan segala sesuatu yang tidak benar. Namun di level ini pun kita bisa bersikap tegas, karena kasih yang sejati atau simpati dengan kasih ilahi itu selalu mendorong orang bertindak benar. Tidak akan membiarkan orang untuk menghancurkan dirinya sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang yang negatif berperilaku atau berpikiran menghancurkan dirinya sendiri atau orang lain, kita, orang yang matang secara emosi dan spiritual, atau disebut juga saya bilang itu di level kasih ilahi, kita bisa bersikap tegas. Dengan sikap tegas ini untuk menolong orang negatif itu tidak bertindak merugikan dirinya sendiri atau bahkan merugikan orang lain. Jadi Sobat DHC, bukan berarti kalau namanya kepedulian, kasih sayang, untuk menolong orang itu harus lembut, lembek, dan lemah lembut. Tidak selalu, itu ada waktunya. Tapi pada waktunya juga perlu tegas ketika menghadapi orang negatif yang berupaya, disadari atau tidak sadari, menghancurkan, merugikan dirinya atau orang lain. Maka kita perlu bertindak tegas. Ya, seperti itu. Bayangkan Sobat DHC, kalau misalnya nih orang negatifnya mau, tanda kutip, mau bunuh diri atau melakukan tindakan kejahatan kepada orang lain, lalu kita biarkan, itu tentu tidak benar ya. Namun ketika
kita bertindak tegas didasarkan bukan karena emosi, tapi kesadaran murni bahwa untuk kebaikan orang tersebut dan lingkungan. Ya. Nah, Sobat DHC, untuk pemikiran yang terakhir bagaimana menghadapi orang negatif, Sobat DHC perlu sadari bahwa ada 3 alasan. Kalau Kang Dung coba renungkan ya, dan coba dibuat semacam penelitian. Perlu disadari bahwa ada 3 alasan dasar mengapa orang terjebak dalam spiral negatif atau negativitas. Ya. Yang pertama adalah karena ketidaktahuan. Yang kedua karena kebiasaan. Dan yang ketiga adalah karena ada pengaruh dikuasai oleh energi gelap atau roh jahat ya, seperti itu, dark energies. Nah, 3 hal ini. Untuk alasan yang pertama dan kedua, jika orang yang negatif itu dia tidak tahu dia negatif atau tidak paham kenegatifannya, atau memang itu karena kebiasaan dari perilaku dan budayanya atau pengajaran yang dia terima, mengatasi orang negatif ini, lakukanlah dengan menunjukkan kebaikan, pengertian, dan bersikap lembut, memberikan pengertian, memberikan arahan, dan menunjukkan hal-hal yang baik kepada mereka. Bagaimana sih cara hidup yang baik, bagaimana sih cara hidup yang lebih positif daripada terjebak dalam spiral negatif atau kenegativitasannya sendiri. Namun, bagi alasan yang ketiga, bagi orang-orang yang memang dia dipengaruhi oleh energi gelap atau dark energies atau dark spirit gitu ya. Satu-satunya cara untuk membantu orang seperti ini adalah dengan membebaskan mereka dulu dari energi gelap tersebut ya, dari entitas-entitas roh gelap tersebut. Nah, namun sayangnya untuk orang-orang tertentu, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang dikuasai atau dipengaruhi dark energies. Bahasa saya dark energies ya. Ada yang bilang juga boleh disebut roh gelap seperti itu. Ada yang tidak sadar. Nah, untuk yang seperti ini bagaimana caranya? Tentunya kita hanya bisa ya berdoa ya untuk mereka seperti ini ya, dan meminta kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri mereka untuk membebaskan dari energi gelap tersebut. Namun sekali lagi Sobat THC, ada kebebasan memilih, kebebasan bertindak itu ada dimiliki oleh semua makhluk manusia namanya. Kalaupun kita lakukan hal yang sudah terbaik, bahkan secara mental, secara spiritual, tindakan seperti itu dilakukan. Tapi kalau orang negatif tersebut memang memilih untuk dikuasai oleh energi gelap atau roh jahat tersebut, tidak akan pernah berhasil kita menolong mereka. Karena memang mereka memilih untuk tinggal dalam kondisi itu. Itu hak kebebasan, hak pilih yang bersangkutan. Dan kita sadari setiap orang memiliki hak kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Jika menghadapi orang tersebut yang model seperti ini, ya tinggalkan. Biarkanlah waktu yang akan bekerja atau bekerja di dalam kehidupan mereka ya. Biarkan mereka lakukan itu, kita tinggalkan, kita alihkan perhatian kita kepada orang lain yang memang masih mau dibantu, mau ditolong ya. Jadi biarkan tuntunan ilahi atau intuisi ilahi, bahasa saya, atau hikmat Tuhan kita itu yang mengendalikan atau mengarahkan kita bagaimana kita bersikap, bertindak, mengambil keputusan terhadap orang-orang negatif seperti contoh kasus ini ya. Oke, Sobat DHC, itu pendapat Kang Dung berkaitan dengan tema bagaimana menghadapi orang negatif dalam edisi tumbuh kembang jiwa dan spiritualitas ya. Semoga bermanfaat buat Sobat DHC. Salam sehat, salam pertumbuhan, salam harmoni, salam rahayu,
Salam Nusantara. Semoga sehat, bahagia selalu.